Orang timur mengenal banyak legenda. Begitu juga warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang mengenal legenda Rawapening. Tersebutlah seorang anak Hinadina, dia menenggelamkan seluruh kampung karena orang menistakan dirinya. Jadilah tempat itu sebuah rawa seluas 2.600 hektar bernama Rawapening. Konon pula ada ular naga hidup di rawa ini. Malam ini saya sedang berada di Rawapening, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Dan malam ini kita akan mencoba mengungkap tentang legenda yang berada di Rawapening ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Bapak, yang Bapak tahu atau pengalaman Bapak selama menjaga tempat ini apa aja Pak? Terjadinya Rawapening itu, menurut cerita orang-orang dahulu, itu pada tahun 708 Saka atau menjelang abad 8 Masehi. Ada seorang gadis cantik waktu itu bernama Dewi Ariwulan. Beliau mengandung karena meminjam pisau sang begawan, yakni sang resi yang bernama Ki Hajar Sarkantoro, tapi pisau itu tidak boleh dipangku. Namun namanya orang itu kelalaian, kengantukan, akhirnya dipangku. Akhirnya sang Hajar Sarkantoro mengetahui keberadaan itu. Ini pisau itu tidak hilang kemana saja, namun pisau itu masuk dalam perutmu. Ketika melahirkan itu bukan ponang jabang bayi bocah, namun seekor naga, dan bisa langsung toto jalmo. Toto jalmo itu artinya bisa berbicara. Sukmanya sang naga bergending menjelma menjadi manusia. Akhirnya dia mengadakan sayembara. Jadi itu pusaka Pak? Kalau menceritakan itu berbentuk lidi? Betul. Di mata umum kelihatannya lidi, tapi sebuah pusaka. Ya, akhirnya dia tancapkan di bumi. Siapapun yang bisa mencabut sodolana ini, berarti kalian semua orang yang sakti mandraguna. Dan kalau tidak bisa, kamu akan menemui apa yang kau perbuat di sini. Atau sang pencipta alam kemudian dicabut menjadi mata air yang besar. Nah, kemudian dinamakan Rawapening. Artinya rogo nyawa peno sing ening dalam bahasa Jawa. Kita bisa harus rogo nyawa lahir lan batin. Mohon sama sang yang podo pening harus pening. Yang podo pening ya sang ilah. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Diman. Itu menurut Pak Hakim sendiri gimana tuh? Memang cukup menarik ya. Jadi memang legenda Rawapening dengan adanya seekor naga, baru kelinting segala macam itu memang sudah menasional. Dan itu yang membuat diri saya tertarik. Sebenarnya ada apa di daerah Rawapening ini? Itu ada misteri apa? Sehingga mudah-mudahan dalam perjalanan kita pada malam hari ini, kita khususnya atau masyarakat pada umum bisa mengambil sebuah pelajaran. Karena saya yakin gitu di tanah Jawa ini, orang-orang Jawa itu banyak sekali memberikan sebuah tanda-tanda gitu. Tanda-tanda, isyarat-isyarat agar kita orang yang hidup di kemudian hari bisa mengambil pelajaran dari hasil peninggalan-peninggalan mereka. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. 2 mediator kami siapkan. Namun, sepertinya cara ini tidak berhasil. Justru yang merasakan getaran energi. Siapa gerangan makhluk yang masuk ke tubuh ini? Nama Anda siapa? Mau apa? Kami datang ke sini cari informasi tentang keadaan di Rawapening ini. Ya, biar orang-orang juga lebih tahu yang jelas. Ini kalau saya boleh tahu nama Anda siapa? Anda siapa ya? Siapa saya diberikan perintah untuk datang ke sini. Siapa yang ngasih Anda perintah? Siapa yang perintah Anda? Saya tidak dapat memberitahu. Kenapa serba rahasia? Apa yang sudah Anda ketahui tentang tempat? Ya, tempat ini dulunya terbentuk gara-gara adanya lidi yang dicabut lalu keluar mata air. Siapa yang menanam? Baru kelinting. Baru Baru kelinting.
Benar? Belajar yang dapat belajar Mhm. dari cerita. Kenapa emang kami harus mempelajari, gitu, meneliti tentang cerita itu? Setiap manusia itu mempunyai kepercayaannya masing-masing dan ingin tertangkap punya pedoman dalam Mm-mm. Anda tahu siapa jaga berkelinting itu? Tidak ada rumah. Dari informasi yang kami dapat juga bahwasanya baru kelinting itu ibunya hamil, dan penyebab kehamilan karena dia memangku sebuah pusaka yang berbentuk pisau. Setelah ditanya kepada yang punya bahwa pusaka itu tidak menghilang tetapi masuk ke dalam perut Dewi Wulan. Bagaimana menurut Anda jika ada seorang gadis yang hamil Kalau tanpa ikatan? Terus Dewi Wulan melahirkan seekor ular naga. Itu benar ada kejadian seperti itu. Menurut Anda, apakah Anda percaya bahwa adanya manusia melahirkan seorang laki? Kok ditanya malah balik nanya? iya. Saya sudah memberikan pelajaran kepada kalian. Ya memang di dunia ini belum pernah terjadi atau secara bukti nyata gitu ada wanita hamil melahirkan, yang dilahirkannya itu seekor ular gitu. Ular itu adalah suatu hiasan, suatu Perumpamaan. Mana apa? ular itu bagi para tetua dulu adalah suatu keburukan atau aib. Maksudnya yang dilahirkannya itu tetap manusia, Ya, cuman yang lahir di luar ikatan adat atau perkawinan itu disebut aib. Ular itu adalah menimbulkan paham. bukan atau aib dari peristiwa itu sendiri. Menurut buku yang saya baca, anak itu juga penyakit. Iya, penyakit sehingga- kulit itu apa itu? Beneran? Benar. Apa itu kiasan? Kulit itu adalah perwujudan hasil dari sebuah perbuatan yang buruk. Tapi kan anak itu tidak melakukan hal yang buruk. Anak itu dilahirkan Dalam keadaan suci. tidak punya dosa. Kulit yang digambarkan dalam cerita itulah yang saya dalam fisik. Dalam fisik itu bahwa anak itu adalah bukan dari perbuatan orang. Iya, saya paham. Bukankah dia maka pasti ada Ini Anda menyebut-nyebut agama, Anda mengerti agama apa? saya sudah digariskan dari leluhur kami karena setiap mempunyai Terus apa yang terjadi selanjutnya? adalah kunci Apa tuh? dan kamu bisa mempelajari kehidupan kamu suatu kebaikan dan Apa kebaikannya? tadi Anda mengatakan bahwa itu tidak bisa Iya. pertama dari lidi itu dicacahkan pengeluar air. Apakah Anda tahu
sangat buruk. Ada orang jahat. Kenapa Anda berkata seperti itu? Anda merasa marah. Tidak marah, saya yang kaget saja. Bersih. Anak kecil. Hei, kamu anak yang tapi dia selalu bersih. Kamu buruk rupa. Dia selalu tersenyum. Jika ada yang menghina, jika ada yang menyakiti, jangan kau balas. Ya, cantik. Itu adalah sumber kehidupan, bahwa kita harus menjadi manusia yang bersabar, makhluk yang bersabar. Tapi kenapa air itu muncul saat dicabut lidinya? Iya. Air itu sebagai bersih dari sesuatu yang buruk, dari sesuatu kejahatan, dari suatu penyakit hati. Kabar yang kami terima, air itu sempat menenggelamkan orang-orang yang menghina anak kecil itu. Iya. Benar. Tapi itu bukan hukuman dari anak kecil, tetapi yang maha kuasa lah yang telah menghukum. Jadi sebagai manusia tidak berhak membalas kejahatan orang. Dulu sebelum ada rawa pening ini, tempat ini apa? Suatu perdesaan Kenapa namanya rawa pening? itu hanya manusia sendiri yang melakukan. Kalau anak itu, kenapa namanya baru kelinting? Bapaknya pasti itu memberikan sebuah benda yang dapat mengeluarkan bunyi-bunyi kepada wanita yang mengandung itu. Dan dia mengatakan, jika kelak anakmu lahir, berikanlah benda ini untuk. Berarti rawa ini terbentuk betul dengan dasar cerita itu. Cerita itu ada, tapi bukan dari anak itu, bukan dari manusia itu suatu. Tapi itu adalah suatu hiasan, suatu peristiwa yang dapat diambil suatu pelajaran. Kalau rawanya aslinya terbentuknya seperti apa jadinya? Memang di sini ada suatu mata air dengan perubahan alam, dia semakin lepas. Terus adanya sosok-sosok yang menyerupai ular itu Anda tahu? Memang mereka penghuni di sini. Sosok ular itu ada, karena ular itu adalah lambang dan makhluk saya sendiri yang menciptakan bahwa di sini Kenapa? saya tidak akan lama. Ada apa? Saya harus pergi. Kenapa? Anda ini siapa sih? Adalah seorang dan saya mengenal siapa dari anak itu, dan saya mengenal siapa ibu dan saya diberi Sekejap Umi malah siuman, meninggalkan kami yang jadi penasaran. Hendak melakukan mediumisasi lagi, Umi malah ketakutan sendiri. Kalau udah ada yang dilihat udah cerita aja. Kamu di pandangan kamu ada apa nanti? Astagfirullah. Nampaknya Umi melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Aku lihat itu kayak gua gitu. Guanya bentuk mulut, Iya, tapi banyak duri-durinya. gigi dong. Terus Tapi lidahnya aneh. lidahnya kenapa? Lidahnya kayak ada apa ya? Warnanya apa? Jangan buka mata ya. Kamu buka mata doang semua. Hah?
Warna Lidahnya apa? apa? Lingkar. Merah. Tiba-tiba, Umi malah tak sadarkan diri. Kami melanjutkan mediumisasi. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Mediator sudah mulai kehilangan kendali. Nama Anda siapa? Ada penghuni sini. Terus gimana kebenaran legenda Rawa Pening. di sini? Tentu cerita yang ada hikmahnya, ada pelajaran yang tersembunyi. Memberi tanda-tanda akan apa yang akan terjadi, termasuk beberapa fenomena alam yang terjadi di sekitar sini. Apa yang Anda inginkan? Ya, kami tahu. Jadi sengaja cerita itu dibuat untuk menjadi sebuah kebaikan. Ada yang ingin Anda sampaikan nggak? Siapa naga? Tak lama, makhluk yang merasuk ini pergi. Dari perjalanan kita malam ini, hikmah apa yang bisa kita ambil, Pak Hakim? Iya, banyak sekali hikmah ya. Terutama saya tertarik dengan dialog mediumisasi yang pertama yang mengaku sebagai makhluk yang di luar dari lokasi ini, yang dia memberikan sebuah kiasan sebenarnya terhadap legenda yang terjadi di kawasan ini. Bagaimana legenda itu memberikan kiasan-kiasan atau pelajaran-pelajaran yang kita sebagai generasi penerus, generasi belakangan bisa mengambil manfaat dari cerita. Terutama Rawa Pening yang pondasi ceritanya adalah seorang anak yang selalu dicemooh karena memiliki penyakit di dalam kulit. Ternyata anak itu malah membawa manfaat di kemudian hari dengan adanya Rawa Pening. Itulah sebenarnya sebuah legenda. Biarkanlah legenda tetap menjadi legenda, kita ambil pelajaran dari legenda itu, karena saya yakin legenda dibuat oleh para leluhur kita gitu, orang-orang sebelum kita itu mempunyai niatan yang mulia. Bagaimana kita bisa belajar dari cerita itu, bukan semata-mata mempercayai, tetapi apa makna yang tersirat dari cerita itu. Pemirsa, di Kampung Klasen, Pamengpeuk Garut, terdapat sebuah bangunan kosong yang disinyalir banyak aktivitas makhluk gaib yang sering mengganggu para warga. Benarkah hal tersebut? Abah, saya boleh tanya, ini Abah sudah menjadi, bisa dibilang pengurus di tempat ini sudah berapa lama, Abah? Udah di 97, Lalu bangunan ini sebenarnya kosongnya sejak kapan, Mbak? 2005. Terus Abah ini tuh sebenarnya bangunannya dahulu digunakan untuk villa, disewakan atau ada yang menempati, Bah? Ya didudukan. Ini mungkin Abah punya banyak pengalaman hal-hal gaib, Bah? Kahiji jenengan teh perbusang yang santang gagak lumayung. Nah, kedua kucing. Kucing apa, Bah? Kucing nama kucing biasa, weh.
Saya penasaran dengan sang yang siapa tadi Pak Prabu? Prabu Sangyang Santang Gagak Lumayung. Itu beliau siapa, Bah? Iya, jadi setan siluman. Setan siluman. Sosoknya seperti naon, Bah? Sampai Jalmi, Jami baru pakai jami. ai ieu nana anggeana teh kun cangcut sareng kutang. Oh, Maka saya ngagelutan. iya. Dengan saya eleh Mhm. dengan nyuhunkeun teh merawun moal ganggu ka orang manusia. Mhm. Terima kasih banyak Abah atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ar. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Menurut Kang Ar sendiri dengan kejadian-kejadian di tempat ini bagaimana Kang Ar? Ya memang Pak, kalau yang saya rasakan semenjak tadi datang pun juga memang pengaruh atau hawa daripada energi negatif ini udah lumayan banyak juga gitu ya. Namun kaitan antara betul atau tidak apa yang tadi dikatakan apa, tidaknya walau alam itu Mbak. Insya Allah lah nanti kita coba buka dengan proses mediumisasi. Atau kalau Mbak membuktikan hawa energi negatif, silakan kita pendeteksian silakan. Masuk. Sebenarnya di energi negatifnya itu hampir semua datang dari variasi. Kalau Mbak mau deteksi silakan aja pejamkan mata, terus konsentrasi apa yang Mbak rasakan nanti bisa Mbak bicarakan atau bisa Mbak Ya, Kang Ar, kalau yang tadi saat saya memejamkan mata, saya sempat begini sebentar karena yang saya rasakan tadi adalah seperti ada bayangan hitam yang mendekati muka saya gitu. Itu berasa dingin. tidak berasa dingin, cuman seperti ada bayangan hitam. Saya kurang tahu memang itu ada bayangan hitam atau mungkin kamera, makanya tadi saya sempat begini untuk memastikan apakah itu kamera atau memang benar ada bayangan hitam yang sepertinya mendekat ke muka saya. Memang Gitu, ini Kang. ukurannya Mbak, yang lalu lalang makhluk gaib yang ada di sini memang udah sebagaimana tadi saya telah katakan, memang udah hampir istilahnya itu 80-100% udah ada di sekitar area ini. Udah ada yang jagain gitu. Tak berlama-lama, kami melakukan mediumisasi. Bisa aja nih. Siapa Anda? Aing nu ngageugeul ieu patempatan. Bisa aja. Ini Anda salah satu makhluk yang sering menyerupai kucing yang sering dilihat. Aing di dieu deungeunah ku bangsa manusia. Kenapa? Ieu pangulinan aing, tempat aing. Terus maksud Anda manusia nggak berhak ada di sini? Aing teresep yen ieu tempat dipake wabangunan ieu. Nggak suka? Lalu selama bangunan ini dihuni oleh orang, Anda suka mengganggu ya? Cara kumaha aja nggak ganggu. Ame ngarilu ka bangsa kami. Naon maksudnya? Bangsa kami kan bangsa anjeun gak loba. Loba, tapi beda-beda. Nu nyarupakeun bangsa sato-sato, nu sajodo-sajodo, nya kuling. Aing di dieu rajana. Bukannya ada satu lagi makhluk yang bernama Prabu? Santang Gagak Lumayung. Itu musuh aing. Perebutan kekuasaan dengan anjeun. Heeh, rek naon nanyakeun. Ku aing dihakan sia. Mau apa sih? Bisa diem nggak? Nah, Sia ngaganggu ka dieu ketepatan aing. jadi Anda tidak suka dengan kedatangan kami di sini? Henteu. Rek naon? Ningkah sia. Cok, anjeun rek balik. Tak banyak informasi di dalam. Mediator disadarkan. Sekali lagi, seseorang telah kehilangan kendali. Pemirsa, tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti dimasuki oleh makhluk. Tetap di dua dunia.
Makhluk ini berusaha mengusir semua orang. Kenapa Anda nggak bisa berbicara? Cuk. Bisa sa aing, saya aing kudu eleh ku sia-sia. Manusia teh sia, ganggu wae sia. Tiba-tiba mediator ini tidak bisa dikendalikan dan sekarang Sadu aing sedang mencoba untuk menenangkan mediator ini karena mediator ini terus mengajak untuk bertarung. Kadalangan aing sia. Tiba-tiba ada makhluk datang tak diundang. Yuk. Aing can menang sia. Menang kenapa? Menang apa? Can menang sia. Menang Jelema aing sia. Kenapa? Haleng sia. Haleng sia aing mar eleh sia. Ku manusia sia aing sadu kudu eleh ku manusia sia. Pemirsa, mediator yang masuk, makhluk yang masuk ke dalam mediator perempuan ini seperti belum sadarkan diri karena sampai sekarang mediator itu masih berteriak-teriak. Si Karma. Nya sok dihampura anjeun teh saha di mana Kula terbuka maksud yang tujuan goreng. Kan sakadar hayang apal hungkul. Nah, nu gangguan dia patempatan daya kaitan jeung makhluk-makhluk gaib. Cuk. Di mana anjeun? Anu di dieu di mah teh. Dan ayeuna sampai lupa manusia kadeu aing teh kaganggu. Jadi Anda merasa keganggu dengan adanya aktivitas manusia di sini? Kaganggu deui. Lamun rek dibere. Aing rek balik tina wewengkonan ieu euy. Ya, pulang aja Asal kalau begitu. aing dibere. Sekarang, makhluk berbeda mencoba membunuh kami. lampu Nusa anjeun ini siang ngaganggu. kulang lain nek ngaganggu tadi ge kulang sebutkeun sabaraha. Hayang apal hungkul kulang. Siapa Anda? Orang nyokun sia kok aing. Jangan anjeun. Aing nu katelah sancang. Tapi kenapa semua bangsa-bangsa seperti Anda tuh akhirnya suka menempati rumah kosong ini? Kayak arungah di dia. Yang nyinsienan bangsa si lain. Euy. Memangnya apa gunanya untuk yang menyuruh Anda menakut-nakuti bangsa manusia? Manehna sing nyieun ke bangsa aing. Allah Akbar. Pemirsa, saat kami sedang berbicara dengan mediator ini, tiba-tiba ada salah satu mediator yang tidak sadarkan diri dan berlari ke arah para penonton. Kenapa ini Anda tiba-tiba masuk? Aing ngarasa kaganggu kedatangan sia kabeh. Dunungan aing amak. Siapa sih Tuan yang ada di tempat ini? Nyai Prabu Sang Hyang Santang. Ayo. Nyai, berarti sosoknya perempuan. Jadi beliau juga yang memasang-masangkan para makhluk di tempat ini ya? Asik naon. Kenapa sih tujuan beliau memasang-masangkan makhluk itu? Kenapa? Jika sia. Aya awewe. Aya laki. Jadi gunanya, Putih borang bro. Anda bisa nggak ceritakan kepada saya tentang Nyi Prabu yang Anda bilang tadi? Wah aing. Kenapa? Budi aing meraja. Namun kami melanjutkan mobilisasi. Nusa anjeun. Kenapa
apa nih? Anda seperti dari tadi berubah wujud terus. Anda ingin menunjukkan bahwa Anda bisa berubah jadi apa saja? Iya? Ini Anda sosok kucing yang banyak terlihat di dalam rumah? Iya? Bukti kemana Bio? Ya berarti benar. Kucing yang dilihat dari kecil sampai besar semua adalah makhluk-makhluk sejenis Anda. Tapi tujuannya apa itu? Menampakkan sosok kucing dari yang sangat kecil sampai sangat yang besar. Namanya diasup tadi. Batur dewek. Kayak di alam sih ya. Semua wujud yang tadi masuk ke dalam tubuh mediator semua ada di bangsa kami. Alan kau diri. Orang di alam sih ya. Kamu di alam dewek. Mana? Ada lowong. Tiis. Tapi saat rumah ini mungkin dahulunya digunakan, apakah memang Anda juga sudah di sini? Berarti bangsa mana? Di dewek tiba olah ayah. Tengah ganggu. Malah si lain kakak. Kadewek nggak ganggu mah. Tapi kan manusia juga punya hak untuk melakukan aktivitas di tempat ini. Oh baik ngancing mikir. Mikir kenapa? Ulah seukur ngajian bangunan kia humpul. Tapi tujuan anak bangunan kita naon? Ya ini untuk tempat tinggal. Oh bukti nak. Mungkin tempat ini ditinggalkan oleh penghuninya karena merasa banyak gangguan dari makhluk-makhluk seperti Anda. Kadewek mah salah menurut. Terus pugu. Nah ayah nak akibat. Sebab no. Eta teh. Terus kalau seandainya rumah ini dibetulkan lagi, ditempati lagi oleh manusia? Oh, siapa lire? Perhatikan apa? Aduh Gus ya, jalan. Ulah, akibatnya tidak jalan halus gitu. Tapi kan bikin kemanfaatan. Buktina lamun cilaka. Itu salah lamun anak-anak dewek nyilakakeun anak. Anda membuat celaka orang juga? Anak dewek kita mah. Kenapa? Udah tadi na dewek tengon di dia tempat di cicingan doi ke manusia. Jangan masuk. Tiba-tiba sudah ada mediator masuk villa. Kamu. Kakak, kasih jarak kan. Kasih jarak. Ke depan enggak? Assalamualaikum. Jangan sini dulu bentar, ini takut roboh. Takut roboh. Allahu Akbar. Takut roboh ininya, kayunya. Ya. Terus kenapa? Bisa ya? Hah? Ini Anda kenapa nih tiba-tiba masuk ke sini? Tadi ayo. Ya mas tadi. Jadi pemajikan. Terus? Ayo jauh mundur. Itu Anda jauh-jauh. Ya, jauh-jauh dari sana memperhatikan kami di sini kenapa namanya? Ayo neangan. Sebut. Oh yang tadi. Berarti Anda bukan salah satu makhluk dari sini ya? Aing. Pernah ya. Ayo dah jadi semakin. Tak aing putih deh. Siapa? Kejauhan. Siapa laki-lakinya? Iya. Nyi Prabu itu sosoknya apa? Manusia juga? Tibangsa pula, tibangsa manusia atau tibangsa jin. Jin mana? Jin. Iya, kenapa sosok Nyi Prabu itu ada di rumah ini? Manehanana. Heula sapal kuring. Ipika haya. Ngebieu. Terus akhirnya? Ipika. Aya nang istri pemajikan naon. Aing geus eleh. Tapi aing mau eureun. Jadi Anda Udah kejam. Jadi Anda masih berusaha untuk mendapatkan Nyi Prabu itu? Mata. Aing minta kegantina. Apa itu gantinya? Saat di bangsa selain. Mana persis? Jeung awewe. Hah? Buat apa? Aing nikah. Maksudnya kenapa Anda minta jasad? Memang apa ya gunanya jasad buat Anda? Aing dibawa ke kerajaan aing.
Terus? Kalau mau majikan aing. Sameme eta ditedasanakeun kumaha. Kenapa kalau nggak dilaksanakan? Aing bakal terus cicing dia tuh. Ya tapi memangnya Loba nu cilaka kabeh. Terus kenapa mengganggu tempat ini? Apa hubungannya manusia-manusia dengan urusan asmara itu? iya. Aing nyari hati. Ya, Kan nyerian anjeun kaitan jeung bangsa kami. Tadi cek aing yang gantina. Nabet di bangsa kami. Aing mah da eleh. Nabet nempukeun ka bangsa kami. jadi ini Anda yang suka membuat terjadi kecelakaan di jalanan. Oh, aing. Yang anak-anak dari kucing-kucing itu bukan? Aing. Bukan. Aing. Sudah berapa banyak korban yang Anda ambil? Ah, tekan itu. Sadungtung can bagihan. Juda. Siga. Dimas Prabu. Aing mah Ya sakit hati Anda itu urusan Anda dengan Nyi Prabu. Dan saya juga kurang percaya ada makhluk yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Sia. Jangan merusak. Oh, Kayunya ambil. Dianggap membahayakan, mediator disadarkan. Backup, yes. Sekarang beragam makhluk seperti mengepung kami. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Lampu nggak ada lampu ini. Ya pemirsa tiba-tiba semua mediator seperti tidak sadar. Akilatnya mana ini? Lampu mana sih lampu? Lampu tembak jauh. Iya kami akan pulang tapi nggak gini caranya. Nah, ya jagain. Tetap Jangan di sampai dua masuk. dunia. Awas Kang. Allah Akbar. Ya Allah. Lampu nggak ada lampu ini. Ya pemirsa tiba-tiba semua mediator seperti tidak sadar. Akilatnya mana ini? Lampu mana sih lampu? Lampu tembak. Keadaan semakin tak terkendali. Aduh, ke dalam. Hah? Oh, lampu. Dalam lampu. Sos lampu. Pemirsa, Kare. saat ini masih ada beberapa mediator yang tidak sadarkan diri. Satu naik ke atas pohon dan satu lagi masuk ke dalam rumah, dan sekarang Kang Aat sedang mencoba untuk menenangkan semua mediator ini. Kang Aat mana sih? Masuk ke dalam. Itu Kang Ari sana. Kau mau masuk? Itu Kang Ari sana. Udah. Mau apa lagi Anda? Emang Anda siapa? Satu persatu mediator disadarkan. Tinggallah satu mediator ini. Anda mau apa lagi sih? Coba duduk, biarkan. Saya ingin tahu dari Anda sendiri, memang Anda tuh siapa sih sampai banyak sekali dari tadi makhluk yang menyebut-nyebutkan nama Anda? Sawarena eta anak aing. Semua anak sawarena aing tugaskan ku aing. Nyingsieunan di tempat. Kenapa Anda harus menyuruh mereka untuk menakut-nakuti? Salah manusia di tempat. Kenapa nggak bolehnya? Aing katijak di tempat. Tempat Anda itu kan sebenarnya kan lebih luas daripada tempat manusia. Kenapa nggak pindah aja? Anda tuh sebenarnya siapa sih? Aing jeung cucu aing bareng di tempat. Jelas ya, sing jelas. Saha.
Aki abah. Hei, Abah. oh. Anjeun pernah taruh jeung jalma ieu nya? Anjeun pernah eleh? Ayeuna anjeun muncul deui, heh? Hah? Sok. Aing awas ya tuh anjing. Ngan lamun maneh kekeh ditapinah ka aing teh ieu tempat. Aing boga paminta. Naon paminta anjeun? Timbang sa maraneh nu lobana 100 siki. Nepi ka ira ge kami moal nyumpuran paminta Iya. jeung kahayang anjeun. Alam anjeun jeung alam kami geus beda. Anjeun boga aturan anjeun, kami boga aturan kami. Nu geus diatur ku Nu Maha Kawasa. Pokoknya mah aing mau ieu di. Sok euna anjeun minta keluar tina waruga ieu budak. Sok. Lamun kita keluar anjeun dipindahkeun ka heula. Akhirnya, mediator ini siuman. Ya, Kang Ar, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan, Kang? Alhamdulillah Mbak, hasil daripada proses mediumisasi tadi kita bisa menyimpulkan memang gangguan daripada setan atau jin yang ada di sekitar daerah ini memang itu telah menjadikan suatu ketentuan yang mana Tuhan menciptakan daripada makhluknya itu berlain-lain kan, antara ukuran baik setan ataupun jin serta manusia, yang mana catatan buat kita andai kata ada daripada bisikan-bisikan daripada jin atau daripada setan, yang intinya kita jangan istilahnya itu menuruti daripada kemauan-kemauan mereka. Itu yang intinya, sesuai dengan daripada kita harus meminta pertolongan kepada Yang Kuasa, asalkan kita itu bisa selalu terjaga dan terlindungi daripada bisikan daripada setan atau jin. Itu saja. Terima kasih banyak, Ya, Kang Ar, atas sama-sama. penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.